Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Bali siaga cuaca ekstrim, hujan lebat dan gelombang tinggi mengintai. LPD makin berkembang, pengawasan perlu diperketat. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sepekan ke depan. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi melanda sebagian besar wilayah Bali mulai 23 Februari hingga 1 Maret 2026. Berdasarkan rilis resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi cuaca di Bali secara umum berawan dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, khususnya pada 23 hingga 26 Februari. Suhu udara diperkirakan berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan antara 5 sampai 45 km per jam. BMKG juga mengingatkan tinggi gelombang laut berpotensi mencapai 2 meter atau lebih di Selat Lombok, Selat Badung, perairan selatan Bali, dan Selat Bali bagian selatan. Kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation fase 2, anomali ENSO, serta massa udara basah dan belokan angin di sekitar Bali yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Memasuki 27 Februari hingga 1 Maret, hujan diperkirakan masih terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho, mengimbau masyarakat, nelayan, dan pelaku wisata bahari agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, genangan, pohon tumbang, serta gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan. Indrawan, Bali TV. Banjir selutut orang dewasa mengendangi Jalan Batuyang, Batu Bulan Gianyar dari pagi hingga Senin siang. Akibatnya banyak kendaraan harus memutar balik dan bahkan beberapa kendaraan dari warga mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Hujan lebat yang mengguyur sebagian wilayah Bali termasuk Gianyar menimbulkan genangan di sejumlah titik jalan raya, salah satunya di Jalan Batuyang. Genangan bahkan sempat mencapai lutut orang dewasa hingga menghambat arus lalu lintas. Beberapa kendaraan yang mencoba menerobos banjir bahkan sempat mogok di tengah genangan banjir. Sebagian pengendara juga ada yang memilih putar balik mencari jalur alternatif lain. Menurut penuturan warga sekitar, banjir di titik cekungan Jalan Batuyang tersebut memang kerap terjadi khususnya pada musim penghujan. Faktor utamanya menurut warga karena sumbatan gorong-gorong drainase dan membuat air naik ke permukaan jalan. Warga berharap adanya kesadaran semua pihak untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan terutama ke aliran got. Pemerintah juga diharapkan segera untuk mengambil langkah agar banjir serupa tidak terulang kembali. Ari Wiratmaja, Bali TV. LPD makin berkembang, pengawasan perlu diperketat. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum
Opi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. pengumpul Dijen selaku anggaran pakaian, pengumpul jumlah warga Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, dewasa ini perkembangan LPD di Bali cukup pesat, baik dari segi aset maupun kelembagaan. Perkembangan yang pesat ini perlu diimbangi juga dengan tata kelola yang baik dan pengawasan untuk mencegah terjadinya fraud. Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali Gusti Nyoman Rijase dalam pembukaan pelatihan sertifikasi prajuru LPD di Denpasar pada Senin 23 Februari 2026 mengatakan perkembangan LPD di Bali cukup pesat. Perkembangan pesat ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, tata kelola, pengawasan, dan digitalisasi. Untuk mencegah terjadinya fraud atau masalah di LPD, peran pengawas atau panurekse LPD sangat strategis sebagai lembaga pencegahan atau mitigasi. Maka dari itu, pengawas LPD perlu memahami tupoksinya dan memiliki keilmuan di bidangnya agar bisa melakukan pengawasan secara optimal. Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali secara rutin terus memberikan pelatihan kepada pengawas LPD yang biasanya adalah bendesa adat dan prajuru adat. Harapannya, mereka mampu menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan untuk menghindarkan LPD bermasalah dan memastikan LPD berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian. Nah, semakin besar lembaga yang ada di LPD, berarti itu akan membutuhkan juga SDM yang aman. Karena SDM ini akan yang menentukan bagaimana nasib LPD itu ke depan seperti apa. Nah, harapan juga bagaimana dengan pelatihan ini juga nanti dikasih bagaimana LPD itu mempunyai integritas yang tinggi. Nah, menjunjung nilai-nilai kejujuran dengan konsep nilai-nilai Hindu yang ada. Bagaimana dia dengan konsep prihita kerananya, dan dengan karma pala, agar betul-betul LPD yang menjadi milik desa adat yang tidak terlepas dari miliknya itu petara betul-betul dijunjung dan dilaksanakan dengan baik, yang nantinya bisa bermanfaat untuk desa adat sendiri.
Gusti Nyoman Rejasa menambahkan LPD bermasalah secara prosentase sebenarnya sangat kecil, sedangkan LPD yang berkembang pesat jauh lebih banyak. Meskipun persentasenya kecil, LPD bermasalah tetap memberikan efek dan citra negatif kepada LPD secara keseluruhan. Maka dari itu diperlukan perhatian semua pihak untuk bersama-sama menjaga LPD yang telah nyata-nyata terbukti sebagai penggerak ekonomi desa adat dan mendukung pelestarian seni adat budaya Bali. Riase, Bali TV. IPB Internasional bersama Sekolah Perhotelan Bali atau SPB resmi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 pada Minggu 15 Februari 2026. Pembukaan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Open House IPB ISPB 2026 yang dihadiri jajaran pimpinan Yayasan Rektorat, Sivitas Akademika, dan masyarakat umum. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka mulai 15 Februari 2026 hingga 31 Juli 2026. Pada tahun akademik ini, institusi menargetkan penerimaan sebanyak 1.600 mahasiswa baru. Untuk menunjang pelaksanaan penerimaan, panitia telah menggelar pelatihan Product Knowledge dan Service Excellence pada 10 hingga 11 Februari 2026 guna memastikan kesiapan layanan informasi dan administrasi bagi calon mahasiswa. Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Dr. Imade Sujana menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan job fair yang menghadirkan sejumlah pelaku industri pariwisata, khususnya sektor perhotelan di Bali. Tercatat sekitar 8 hotel berpartisipasi dengan menawarkan berbagai peluang kerja di masing-masing perusahaan. Kedepan, IPB Internasional menargetkan agar kampus semakin dikenal oleh siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Promosi dan sosialisasi terus dilakukan secara nasional untuk menjaring calon mahasiswa yang berminat di bidang pariwisata. Kampus juga berkomitmen memberikan pembelajaran yang komprehensif, termasuk pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Namanya Pensisba, penerimaan mahasiswa baru IPB Internasional untuk tahun akademik 2026-2027. Kita sudah mulai buka pada hari ini secara formal, padahal sebetulnya kemarin sudah banyak yang mendaftar, hampir 400 sudah mendaftar, tetapi anak-anak itu baru mendaftar saja, belum secara resmi, karena harus resmi itu kan harus bayar dulu. Tapi dia sudah mencatatkan dirinya bahwa dia berminat di IPBI. Ya, kita harapkan ke depan ini IPBI terus dikenal oleh kalangan anak-anak SMA SMK di seluruh Indonesia. Karena kami kenalkan ke seluruh Indonesia. Kami ingin agar adik-adik kita yang memang berminat di bidang pariwisata itu betul-betul nanti kita akan memberikan pembelajaran, pengalaman belajar dan pengalaman praktek di IPB Nasional. Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Dr. Inyuman Gede Astina, menyampaikan bahwa pembukaan penerimaan mahasiswa baru ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-26 Sekolah Perhotelan Bali dan Dies Natalis ke-18 Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Tingginya minat calon mahasiswa dinilai tidak terlepas dari pengalaman panjang institusi tersebut, yakni 26 tahun untuk SPB dan 18 tahun untuk IPB Internasional. Kampus mengedepankan kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri dalam proses pembelajaran. Kenapa orang bisa berbondong-bondong ke sini? Karena ya kita satu, sudah berpengalaman 26 tahun, IPB Internasionalnya 18 tahun. Di sini adalah guru-gurunya, dosen, instrukturnya itu adalah kolaborasi, perpaduan antara praktisi dengan akademisi. Ini sehingga kita memang mengacu kepada kualitas ya. Itu barangkali yang mereka cari gitu ya. Karena di sekolah di luar barangkali ya banyak menawarkan sesuatu tapi mohon maaf tidak sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan. Kalau di sini kami concern dengan quality is our prime concern. Itu tagline kami. Berdasarkan laporan, hampir seluruh alumni terserap di dunia kerja, khususnya di industri hospitality. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang telah direkrut sebelum resmi lulus karena kinerja mereka saat menjalani pelatihan dan program magang. Yana, Bali TV. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional IPBI bersama Sekolah Perhotelan Bali atau SPB menggelar perayaan Dies Natalis ke-18 IPBI
dan ke-26 SPB Sabtu 14 Februari 2026. Perayaan yang dirangkaikan dalam IPBI Fest ini berlangsung meriah di halaman kampus IPBI dengan berbagai hiburan serta penyerahan hadiah dan piala kepada para pemenang lomba. Suasana semarak mewarnai halaman kampus Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional saat Civitas Akademika merayakan Disnatalis ke-18. Perayaan ini juga menjadi momentum 26 tahun perjalanan Sekolah Perhotelan Bali dalam mencetak sumber daya manusia di bidang pariwisata dan perhotelan. Rektor IPBI Imade Sujana menegaskan di usia yang semakin matang, institusi harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mampu bersaing tidak hanya di Bali dan Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional. Menyandang nama internasional, maka output kita harus memiliki kualifikasi internasional. SDM dosen terus kita dorong melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3, serta meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Jadi kata-kata internasional ini harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita ingin agar output kita itu betul-betul memiliki kualifikasi internasional. Memang ada beberapa faktor yang kita harus tingkatkan. Satu, dari segi dosen-dosen, SDM kita itu harus betul-betul kita tingkatkan dari segi keterampilannya dan juga dari segi pendidikan. Oleh karena itu saya mendorong dosen-dosen kita untuk terus meningkatkan diri untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dan juga ke jenjang S3. Karena ke depan ya harus kampus ini dikelola oleh orang-orang memang profesional, baik secara skill dan juga secara akademik. Ya, itu yang kita harapkan ke depan. IPBI juga memperkuat kerjasama luar negeri. Mahasiswa dikirim menjalani program pelatihan ke Amerika Serikat melalui visa J1, serta ke sejumlah negara di Asia dan Eropa. Dari sisi keterampilan, mahasiswa dinilai telah diakui mitra internasional, terutama di bidang restoran, kitchen, front office, dan housekeeping. Namun, peningkatan kemampuan bahasa Inggris menjadi fokus utama. Untuk itu, IPBI menggandeng pengajar bahasa Inggris dari Universitas Udayana guna memperkuat kompetensi mahasiswa. Sementara itu, Ketua Yayasan Dr. Inyoman Gede Astina menegaskan komitmen yayasan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti laboratorium praktik, maritim training center, B3MI atau BGTKI untuk penempatan kerja dan internship hingga BPR untuk membantu pembiayaan mahasiswa. Kedepan, IPBI menargetkan minimal 50% dosen bergelar doktor didukung tenaga praktisi berpengalaman di industri perhotelan. Dengan tagline Go Global, IPBI dan SPB optimis mampu mencetak lulusan berdaya saing global dan siap menembus pasar kerja internasional. Setingkat front office manager, EB manager, chef, dan bahkan general manager pun juga bergabung di sini untuk mendidik anak-anak seperti itu. Nah, kemudian kami juga mendorong Pak Rektor untuk memperbanyak link ya, jadi kerjasama ke luar negeri karena ya tagline kita adalah Go Global ya, Go Global. Anak-anak yang datang ke sini adalah mereka ingin ke luar negeri. Perayaan Disnatalis ini dirangkai dengan IPBI Fest. Ini berlangsung meriah di halaman kampus IPBI dengan berbagai hiburan serta penyerahan hadiah dan piala kepada para pemenang lomba. Kwinata dan Angkat, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. BNN musnahkan 102 kg barang bukti narkoba serta selamatkan 401.000 orang. Minum
kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balung and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia memusnahkan barang bukti 5 kasus narkotika dengan total barang bukti yang dimusnahkan seberat 102 kg berupa ganja, sabu hingga tembakau sintesis di Kompleks BNN RI Jakarta Timur. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Roy Hardi Siahaan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang Januari 2026. Di antaranya kasus penyelundupan narkotika di Jalan Raya Medan, Banda Aceh. Badan Narkotika Nasional atau BNN RI memusnahkan barang bukti 5 kasus narkotika dengan total barang bukti yang dimusnahkan seberat 102 kg ganja, sabu hingga tembakau sintesis yang dimusnahkan di Kompleks BNN RI Jakarta Timur. PLT Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Roy Hardi Siahaan mengatakan barang bukti narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu di Aceh, Banten, dan DKI Jakarta, dengan jenis barang bukti berupa sabu, ganja, serta tembakau sintesis yang berhasil dari pengungkapan clandestine lab. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun Januari 2026. Di antaranya kasus penyelundupan narkotika di Jalan Raya Medan, Banda Aceh. Kemudian ada juga temuan sabu dari seorang pria di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini saya selaku PLT Deputi Pemberantas mewakili pimpinan BNN RI menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akan melaksanakan pemusnahan
barang bukti narkotika yang tempatnya di lapangan parkir Badan Narkotika Nasional, serta sebagiannya akan dimusnahkan di PT Jasa Medipes Klen Dauan Karawang. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu di Aceh, Banten, dan DKI Jakarta dengan jenis barang bukti berupa sabu, ganja, serta tembakau sintetis yang berasal dari pengungkapan clandestine lab. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan media yang saya hormati, berikut kami sampaikan beberapa kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap pada periode Januari 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan, kami akan klasifikasikan pada kelompok jenis narkotika. Pertama adalah kasus pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu. Terdapat 2 kasus peredaran sabu yang berhasil diungkap oleh BNN dan jajaran, yaitu pertama, peredaran narkotika di wilayah Jakarta Barat berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika pada tanggal 13 Januari 2026. Tim BNN berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial LA, orang perempuan, dan RP laki-laki di Jalan Sapir, Kedaung, Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebesar atau seberat 24 gram yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan lab sebesar 2 gram dan sisanya sebesar 22 gram dimusnahkan. BNN turut melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Polri hingga Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemusnahan barang bukti hari ini. Roy mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan dan dimusnahkan itu setara dengan menyelamatkan 460 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Billy Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Lembaga Pemberdayaan atau LP-LPD bekerja sama dengan BKS LPD Provinsi Bali dan pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pemucuk atau Kepala LPD se-Provinsi Bali di Denpasar pada Senin 23 Februari 2026. Sertifikasi ini merupakan upaya penguatan LPD dari sisi SDM untuk meningkatkan kinerja LPD ke depannya. Pelatihan sertifikasi bagi pemucuk LPD dibuka secara resmi oleh Kadek Doni Raditya selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perekonomian Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Pelatihan tersebut turut dihadiri oleh Ketua LP-LPD Provinsi Bali I Gusti Nyoman Rijase, Sekretaris BKS LPD Provinsi Bali Made Pasti, dan LSP LKM Sertif Jakarta. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan kepala LPD dari seluruh LPD di Provinsi Bali. Pelatihan berlangsung 5 hari dan berakhir 26 Februari 2026. Ketua LP-LPD Provinsi Bali I Gusti Nyoman Rijase mengatakan LPD di Bali telah berkembang dengan pesat baik dari segi aset, dana pihak ketiga maupun kredit yang disalurkan. Maka dari itu perkembangan ini perlu diimbangi dengan penguatan dari sisi SDM dan tata kelola. Pelatihan ini merupakan amanat dari Perda LPD. Dengan mengikuti pelatihan ini harapannya peserta bisa memberikan nilai tambah dan memperkuat SDM prajurit LPD. Ilmu yang didapat dalam pelatihan ini diharapkan bisa diimplementasikan dalam pengelolaan LPD sehari-hari yang juga diharapkan berdampak terhadap tata kelola LPD semakin baik, prajuru memahami regulasi dan prinsip kehati-hatian. Adalah memberikan nilai tambah, kemudian juga memperkuat SDM prajuru LPD, terutama dalam hal ini adalah pemucuk LPD. Nah, bagaimana nanti dengan sudah mengikuti pelatihan sertifikasi, harapan nanti kita di lapangan dia bisa mengaplikasikan apa-apa yang didapat di dalam materi sertifikasi. Dan berharap juga nanti LPD itu betul-betul tata kelolanya bagus, dan tentunya berharap juga dengan tata kelola yang bagus di LPD, dengan mengikuti regulasi prinsip kehati-hatian yang ada di LPD, artinya LPD itu bisa betul-betul berfungsi
bermanfaat untuk desa adat untuk mengajarkan adat budaya. Sementara Sekretaris PKS LPD Provinsi Bali, Made Pasti, mengapresiasi pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi prajuru LPD, mengingat tantangan LPD semakin kompleks ke depannya, termasuk persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Kompetensi SDM, digitalisasi, dan tata kelola menjadi hal yang strategis untuk dikuasai prajuru LPD agar LPD semakin dipercaya oleh masyarakat. Lewat pelatihan sertifikasi yang mungkin nanti selanjutnya akan diuji kompetensi, harapan kita SDM LPD, SDM yang ada di LPD memiliki daya saing yang semakin bagus guna menghadapi tantangan ke depan. Ini tentu akan berimbas jika SDM-nya sudah mampu secara kompetensi, ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap penguatan kelembagaan. Sementara Kadek Doni Raditya selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Perekonomian Adat Dinas PMA Provinsi Bali mengajak peserta untuk sungguh-sungguh dalam menyerap ilmu dalam pelatihan ini. Semakin berkembang, LPD membutuhkan kompetensi, tata kelola dan integritas untuk menjaga LPD dan kepercayaan masyarakat Bali. Sertifikasi ini selain bertujuan untuk menambah ilmu juga merupakan perlindungan bagi prajuru dan lembaga LPD itu sendiri. Pihaknya juga berharap setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu mengelola LPD dengan profesional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai LPD yang berdasarkan adat budaya Bali. Riase, Bali TV. Bulan puasa seluruh SPPG di Kabupaten Buleleng tetap salurkan MBG. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ada di lohe, terus terang beli yang sapangari, terus dan beli nganti mati. Kalau matang landingin, kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Memasuki hari kelima bulan puasa tahun ini, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng tetap berjalan seperti biasa. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi. Namun terdapat penyesuaian pada menu dan waktu pemberian MBG selama Ramadan. Wakil Regional Badan Gizi Nasional Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma menjelaskan bahwa seluruh satuan pelayanan dan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Buleleng tetap menyalurkan MBG kepada para penerima manfaat. Khusus bagi siswa muslim yang menjalankan puasa, disiapkan menu paket kering yang dibagikan saat pulang sekolah. Paket tersebut dapat dikonsumsi di rumah saat waktu berbuka puasa. Nah, akan tetapi teknis pemberian kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini menjalankan ibadah puasa itu diberikan paket kering di mana pulang sekolah baru diberikan. Nanti untuk dapat dikonsumsi di rumah pada saat mulai buka puasa. Seperti itu teknis kami di lapangan. Lebih lanjut, Arya Krisna menambahkan pihaknya telah melakukan pendataan jumlah siswa yang berpuasa dan non-muslim di masing-masing sekolah. Untuk sekolah negeri maupun siswa non-muslim, paket kering diberikan pada pendistribusian MBG periode kedua dan dibagikan saat pulang sekolah. Sementara siswa lainnya tetap menerima MBG sesuai jadwal. Langkah ini dilakukan agar pemenuhan gizi siswa tetap optimal tanpa mengganggu ibadah puasa bagi siswa muslim. Yasari Yuli, Bali TV. Preti Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Buleleng kembali menggelar Loke Sabe ke-6 tahun 2026 untuk mengukuhkan pengurus baru. Kegiatan ini dihadiri seluruh Preti Sentana Bendesa Manikmas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Buleleng dan perwakilan PBMM dari sejumlah kabupaten di Bali. Loke Sabe berlangsung Sabtu 22 Februari 2026 lalu di Kota Singaraja. Loke Sabe ke-6 ini dibuka oleh Bupati Buleleng Nyoman Sucidra yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam forum ini juga dikukuhkan pengurus baru PBMM Kabupaten Buleleng untuk masa bakti 2026-2031. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua PBMM Provinsi Bali, Wayan Sunarya. Wayan Sunarya menyampaikan bahwa organisasi PBMM bersifat religius, sosial, dan non-aliran sampradaya. Ia menjelaskan jumlah Prati Sentana yang tergabung mencapai sekitar 45.000 kepala keluarga yang tersebar di Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Lampung. Selain itu tercatat sebanyak 1.545 paibon, dadya, Berajan Agung, dan panti yang menjadi bagian dari pasemetonan. Lebih lanjut dijelaskan sebelum pelaksanaan Loke Sabe telah digelar Praloke Sabe untuk menjaring dan menetapkan calon pengurus. Pengukuhan Prati Sentana Bendesa Manikmas Kabupaten Buleleng hari ini berjalan sangat baik sekali. Tapi proses itu sebelumnya dilakukan yang namanya Praloke Sabe. Artinya pemilihan calon ketua itu sudah berdiskusi dan memutuskan suatu musyawarah mufakat. Sehingga pada hari ini kami selaku pengurus Prati Sentana Bendesa Manikmas Pusat memberi doa restu dan mengukuhkan pengurus terpilih dan jajarannya untuk melanjutkan program-program 5 tahun ke depan. Sementara itu, Ketut Wirat Jana kembali terpilih sebagai Ketua PBMM Kabupaten Buleleng. Ia mengatakan Loke Sabe ini diharapkan menjadi titik awal kejayaan pasemetonan Bendesa Manikmas dan mempererat persaudaraan atau puspaning manah tan kendeng layu antar sesama pasemetonan di Kabupaten Buleleng. Untuk kedepannya, tadi sudah yang sampaikan juga bahwa kita banyak tantangan lah nanti. Banyak tantangan, kita harus guyup di pasemetonan Kabupaten Buleleng, terus memperbaiki database yang kemarin mungkin disampaikan juga oleh Ketua Umum kami belum lengkap. Jadi database yang ke penduduk kami, wargi, Ageng Bendesa Manikmas Kabupaten Buleleng, mudah-mudahan nanti dengan penggantian pengurus anyar ini dia bisa lebih mantap dan lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk berapa sih jumlah pasemetonan kita di Kabupaten Buleleng.
Bupati Buleleng Nyoman Sucidra turut mengapresiasi pelaksanaan Loke Sabe PBMM ini. Ia berharap keluarga besar PBMM tetap guyup dan rukun serta dapat bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat dalam membangun Kabupaten Buleleng. Keluarga besar yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng melaksanakan hal yang sama, sehingga seluruh paikatan keluarga besar ini bisa tetap guyup, tetap bisa solid untuk bisa itulah membangun Buleleng yang sedang kita lakukan. Bang Lingse dalam pengukuhan pengurus masa bakti 2026-2031 ini diantaranya Ida Pranda Mas Widya Putra dari Griya Lili Gundi, Ida Pandita Mpun Mas Nabe Sri Dharma Acarya dari Griya Bastala, Ida Nabe Lingsir Maha Agung Resi Sidi Mantra dari Griya Sulanya, Ida Pandita Resi Agni Satya Mas dari Griya Keduran, serta Jero Mangku Bendesa I Gede Riasa dari Sulanya. Sementara itu Ketut Wirat Jana resmi ditetapkan sebagai ketua terpilih. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. Yuwana Bali Maplisera di Desa Adat Kukuh, perkuat pemahaman catur berata penyepian. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes. Puniki kematian disampun alit alit nekuli metapah kalau kebos mepandes utawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten saler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 ngepat juga ya 4 tumpang alit-alit iki papat nganggen sampian usung medulang lindung wasani dengan bombayu sonwara vertikal pop langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1448, Yuwana Bali menggelar kegiatan mapelesiran di Wantilan Desa Adat Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Minggu malam 22 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi hari ketiga rangkaian mapelesiran dengan misi khusus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap makna catur berata penyepian. Kegiatan yang dipusatkan di Wantilan Desa Adat ini diikuti seketrune-truni dari 12 banjar di Desa Adat Kukuh. Mapelesiran tidak hanya menjadi ajang simakrama, namun juga ruang edukasi untuk mengingatkan kembali nilai-nilai luhur Nyepi di tengah arus perkembangan zaman. Manggala Utama Paiketan Yuwana Bali, Niputu Diana Putri menegaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam menguatkan pemahaman trune-truni terhadap esensi catur berata penyepian. Kami di sini datang untuk menyampaikan tentang literasi makna dari catur berata penyepian, lalu bergembira dengan semeton-semeton STT kami yang Riki, dan juga nanti akan ada mini konser. Jadi istilahnya kami sedang megundui rasa keliling Bali, Kenten. Diana Putri berharap seluruh seketrune-truni dapat memahami secara utuh makna amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan, serta mampu menerapkan di lingkungan rumah maupun desa adat masing-masing. Selain memperdalam pemahaman, kegiatan ini juga mempererat solidaritas antar STT di Desa Adat Kukuh. Program mapelesiran ini turut mendapat dukungan dari Bank Indonesia, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta pemerintah Provinsi Bali. Sementara itu, Manggala Alitan, Kecamatan Marga, Iwayan Nuarse Nayaka, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa dapat menjangkau seluruh desa adat di Bali. Titiang sangat mengapresiasi dan sangat antusias sekali untuk menyambut program niki. Dan untuk kedepannya, Titiang berharap program puniki di setiap desa adat bisa terlaksana. Kenapa begitu? Karena harapan Titiang, semua Yoano punika harus bersatu dan harus bisa untuk atau mengetahui bahwa Yoano itu bisa dan Yoano itu ada di desa adat. Kegiatan juga diisi pemaparan materi oleh Eka Sura dari MDA Provinsi Bali dan dihadiri petajuh MDA Madya Kabupaten Tabanan, anggota DPRD Tabanan, Sekcam Marga, Pendesa Adat Kukuh, dan tokoh masyarakat yang juga selaku penglingsir Puri Kukuh. Acara kemudian ditutup dengan hiburan dari artis Bali Nano Biru yang membawakan sejumlah lagu andalannya. Melalui Yuwana Bali Mapelesiran, generasi muda Bali diharapkan semakin memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai catur berata penyepian sehingga makna nyepi tetap terjaga di tengah dinamika zaman. Indrawan dan Edi, Bali TV. Perayaan Hari Raya Nyepi yang identik dengan tradisi pembuatan ogoh-ogoh kembali semarak di berbagai banjar di Bali. Tim Grebek Banjar melaksanakan kunjungan ke-7 pada Minggu malam 22 Februari 2026 di Wantilan Banjar Pinde, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antar seketrune di Banjar dan hiburan bagi seketrune-truni Dwi Dharma Santi Banjar Pinde yang tengah fokus menggarap ogoh-ogoh menyambut Tahun Saka 1948. Ketua STT Dwi Dharma Santi Banjar Pinde, Iwayan Adriana mengatakan semangat gotong royong anggota terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan bahwa kekompakan anggota tidak hanya terlihat saat proses pengerjaan ogoh-ogoh, tetapi juga melalui kegiatan kebersamaan seperti acara masak-masak di Balai Banjar. Dari tahun ke tahun, semangat anggota semakin meningkat. Untuk kehadiran, ia tidak terlalu menuntut harus banyak, karena sekarang anak-anak muda juga punya kesibukan, terutama yang bekerja di sektor pariwisata. Hal yang terpenting adalah bagaimana ogoh-ogoh ini bisa digarap dengan maksimal. Ia menjelaskan proses pembuatan ogoh-ogoh Tahun Saka 1948 sudah dimulai sejak Desember 2025. Bersama anggota lainnya, ia telah merancang konsep serta infrastruktur ogoh-ogoh. Saat ini progres pengerjaan telah mencapai hampir 80% dan ditargetkan rampung pada 10 Maret 2026, mengingat ogoh-ogoh tersebut akan mengikuti perlombaan di tingkat Kecamatan Belah Batu. Untuk pendapat saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bali TV sama Grebek Banjar dan
tim di belakangnya ini, di balik layar. Saya ucapkan terima kasih karena adanya Gerebek Banjar, terutama yang diselenggarakan oleh segmen main ini sangat mensupport anak muda. Karena kadang-kadang kalau anak muda mau berkarya pasti ada batasnya. Sekarang saya melihat adanya segmen main sama Gerebek Banjar ini, jadinya ada gairah di setiap Balai Banjar. Mungkin seperti acara ini berkumpulnya masyarakat, anggota kayak seperti itu. Sementara itu, arsitek Ogo-Ogo Iwayan Suantara Yoga memaparkan bahwa tema yang diangkat tahun ini adalah asal-usul terbentuknya Tukat Petanu yang dikaitkan dengan peristiwa kematian Raja Maya Denawa. Tema tersebut diangkat sebagai upaya menggali nilai sejarah dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Gianyar. Dari segi bahan, ogo-ogo dibuat menggunakan material ramah lingkungan seperti bambu, kardus bekas, dan kertas koran yang digunakan untuk menutup rangka, kemudian dilapisi tisu untuk memperhalus bentuk. Dalam proses kreatifnya, STT Dwi Dharma Santi tetap konsisten menggunakan kreator lokal sebagai mentor, sekaligus memberi ruang regenerasi bagi generasi muda yang baru bergabung setiap tahunnya. Ya, kebetulan untuk tahun ini kita pertama kali menggunakan teknologi mesin. Jadi sebuah tantangan baru untuk kami semua sebagai koordinator Gogoh. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan dari gerak mesin yang bisa dibilang kaku, gimana caranya kita mengubah supaya bisa menjadi selayaknya leher-leher manusia. Itu biasanya. Kegiatan Gerebek Banjar yang mengusung tagline lokal support lokal ini hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas generasi muda di setiap Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama Seke Trune-Truni ini pada edisi ke-8 mengunjungi Banjar Pinde Gianyar. Hari ini perjalanan dari tim Semen Main dalam program Gerebek Banjar hari ke-8. Tadi kita sudah dapat singgah di Batu Bulan, yang kedua kita juga sudah singgah di Sukawati, dan yang terakhir kita ada di Kota Gianyar, tepatnya di Sabe, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ada perform dari Jun Bintang sedang menghibur para Seke Trune-Truni di sini. Sangat meriah dan sangat ramai banget. Tunggu selanjutnya untuk perjalanan kami berikutnya lokal support lokal go up. Suasana semakin meriah saat rangkaian Gerebek Banjar Musik menghadirkan penampilan dari Jun Bintang yang membawakan sejumlah lagu hitsnya. Penampilan tersebut disambut antusias para pemuda-pemudi yang turut bernyanyi bersama, menambah semangat kebersamaan di Wantilan Banjar Pinde. Melalui kegiatan ini, Gerebek Banjar tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bentuk nyata dukungan terhadap kreativitas dan solidaritas Seke Trune-Truni dalam menjaga tradisi, serta memperkuat kebersamaan menyambut Hari Raya Nyepi. Hendra dan Angkat, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.